Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, baiklah kita bahas mengenai soal-soal rotasi yang sebelumnya kalian harus dulu mempelajari atau memahami dengan baik konsep tentang rotasi. Baiklah, nomor 1 kita bahas saja. Gambarkan secara geometri bayangan garis AB, ya, garis AB dengan koordinat titik A negatif 2,1, titik B-nya 4,6 jika dirotasikan dengan pusatnya 0,0 dan sudut rotasi 180 derajat. Nah, ini kita gambarkan secara geometri. Berarti kita buatkan dulu titik A, lalu titik B pada koordinat kartesius. Silakan Anda persiapkan jangkanya, ya, lalu kertas milimeter blok atau kertas berpeta, atau Anda buat sendiri koordinat kartesiusnya, yang penting skalanya benar, ya. Baiklah, kita coba buatkan titik A. Titik A-nya itu adalah negatif 2,1. Misalkan di sini ada titik A, ya. Di sana kan, ya, titik A negatif 2,1. Lalu B-nya 4,6. B-nya adalah 4,6. Berarti 4,6 di sini, ya, di sana B. Lalu garis AB ini akan kita rotasikan, nah, di sini garis AB akan kita rotasikan dengan pusatnya 0,0. Itu dengan sudut rotasi 180 derajat. Nah, bagaimana kita gambarkan secara geometri? Pertama, yang paling mudah di sini kita buatkan saja atau kita rotasikan absis dan ordinat masing-masing titik. Misalkan kita ambil untuk titik A. Titik A akan kita putar, misalkan ordinatnya dulu atau absisnya dulu, silakan. Ini ordinat di sini kan, ya, ordinatnya 2 negatif 2,1. Ya, maaf, ini ada kesalahan sebentar. Nah, kita putar ordinatnya dengan pusat 0,0. Berarti di sini ordinatnya, ya, kita putar, itu 180 itu ke kiri. Kalau negatif berarti ke kanan, ya. Nah, di sini jadi ordinatnya berpindah ke bawah. Jadi negatif 1, ya, kalau di sini. Jadi negatif 1 ordinatnya. Lalu absisnya pun kita putar dengan pusat yang sama. Pusatnya di sini. Nah, ini absisnya, ya, absis. Kita putar 180 derajat, berarti ke sini. Nah, di sana absisnya berubah jadi di sini, ordinatnya berubah jadi sini. Maka titik A itu berpindah 180 derajat, ya, dengan posisi di mana posisinya berada di kuadran 4, ya. Berarti misalkan kita ambil di sini absisnya ini. Nah, di sini berpotongan dengan sini, tarik ordinat dari ordinat horizontal. Nah, titik A berada di sini bayangannya. Kita beri nama saja. Ini adalah A aksen. A aksen. Nah, jadi A ini sudah berpindah, diputar 180 derajat, ya. Jadi di sini titik bayangan titik A, ya, A aksen. Nah, kita pindahkan juga untuk titik B, atau kita rotasikan titik B dengan sudut rotasinya 180 derajat dan dengan pusatnya 0,0. Kita pindahkan saja absisnya 4,6 kan, kita ambil absis, kita putar absis dengan pusat 0,0. Nah, ini absis, ya.
arahnya kemana? Ke kiri karena 180 derajat. Maka di sini letak bayangannya. Nah, ini untuk absisnya. Kemudian ordinatnya apa? Titik B. Nah, ini ordinatnya. Pusatnya adalah di 0,0. Silakan Anda tancapkan jarum jangka di sini. Tancapkan. Lalu putar ordinat. Diputar pakai jangka. Diputar. Nah, 180. Maka disinilah berpindah ordinatnya. Nah, jadi kalau begitu di mana letak bayangan untuk titik B? Yaitu tadi absisnya berpindah ke sini, maka kita tarik ya di sini vertikal, lalu ordinatnya berpindah di sini, maka bayangan titik B adalah di sini letak bayangan titik B. Nah, kita beri nama saja, ini adalah B aksen ya. Beri nama ini B aksen. Nah, jadi bayangan titik B ada di sini. Nah, di sini titik B-nya. Maka garis AB dirotasikan dengan pusat 0,0 dengan sudut rotasi 180 derajat itu berada di sini, yaitu A aksen, B aksen. Nah, ini adalah bayangannya. Yang tadinya A, B ke sini, terus sekarang menjadi A aksen, B aksen. Nah, kalau kita lihat, perhatikan, maka kalau kita tarik garis A ke A aksen, maka ini kelihatan bahwa A itu diputar sebetulnya 180 derajat ke A aksen. Kalau kita tarik garis dari B ke B aksen melalui pusat, maka kita lihat bahwa B ini diputar 180 derajat ke B aksen, ke sini kan ya, dari sini lalu ke sini. Nah itu. Jadi begitu caranya bisa diputar absis atau ordinatnya. Nah, kemudian untuk soal berikutnya. Ada soal nomor 2. Nah, tentukan bayangan titik A negatif 6,-2 jika dirotasikan searah jarum jam sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada rotasi searah jarum jam. Kalau rotasi searah jarum jam itu artinya apa? Tandanya itu negatif ya. Jadi kalau searah jarum jam itu berarti ke kanan. Kalau dia ke kanan, maka tandanya jadi negatif 90 derajat. Nah, tapi kalau berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya itu ke kiri, itu adalah positif. Ya, jadi 90 derajat positif tandanya ya. Nah, begitu. Jadi tentukan bayangan titik A 6,-2 jika dirotasikan searah jarum jam sebesar 90 derajat. Kita ingat, ada persamaan matrik yang harus Anda ingat, yaitu ada X aksen. Nah, ini bayangannya. X aksen, Y aksen, ini sebagai bayangannya. Itu diperoleh dari perkalian matrik rotasi. Masih ingat? Yaitu cos alfa negatif sin alfa, lalu sin alfa, lalu cos alfa. Nah, ini harus diingat, ini adalah matrik rotasi dengan sudutnya alfa. Nah, kalau di sini sudutnya adalah negatif 90 derajat, maka kita tuliskan di sini adalah negatif 90 derajat. Ya, ini ya. Ini juga sama, sudutnya adalah negatif 90 derajat. Ini juga negatif 90 derajat. Ini negatif 90 derajat. Nah, ini adalah sudut rotasinya ya, kita tuliskan di sini. Kemudian titik asal yang akan kita rotasikan adalah 6,-2. Kita tulis di sini. 6,-2. Nah, ini adalah menggunakan persamaan matrik. Nah, kalau kita hitung
Selanjutnya, cos negatif 90. Kalau negatif 90 derajat, itu kita anggap di kuadran 4. Kalau ada tanda negatif, itu kita anggap kuadran keempat. Masih ingat kan ya? Kalau kuadran keempat, berarti di sini ya, kuadran 4. Kalau negatif itu arahnya, nah ke sini, kan? Dari sini. Nah, jadi ini dianggap kuadran 4. Nah, kosinus itu kuadran 4 dianggapnya. Jadi, tandanya untuk kosinus positif. Maka ini adalah positif kosinus 90 derajat. Nah, ini kalau ada tanda negatif di sini, ini adalah dianggap kuadran keempat. Maka sinus itu di kuadran 4 adalah bertanda negatif. Jadi negatif sin 90. Nah, yang ini lain lagi. Kalau ini negatif dari rumus ya, rumus untuk matrik rotasi negatif. Jadi ada dua, negatif lalu negatif sin 90 derajat. Nah, ini untuk sin negatif 90. Lalu ini juga ya, negatif sin 90 derajat. Nah, kemudian yang ini adalah cos 90, sama dengan yang ini ya, cos 90 derajat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan dengan titik semula, yaitu 6 negatif 2 ya di sini. Nah, di sini. Kita cari nilainya, cos 90, Anda pasti ingat ya. Cos 90 adalah berapa? Itu adalah 0. Sin 90 berapa? 1. Negatif kali negatif adalah positif ya, ini. Jadi 1 di sini. Lalu ini negatif 1. Sin 90-nya 1. Jadi negatif 1. Cos 90 derajat adalah 0. Nah, ini hasilnya adalah kita kalikan dengan 6 negatif 2. Nah, kita kalikan baris kali kolom. Berarti 0 dikali 6, ingat itu ya. Jadi kita hitung 0 dikali 6 ya. Lalu 1 kali negatif 2 ditambah, nah barangkali lupa ini ya, 1 kali negatif 2. Ini baris kali kolom gitu ya. Nah, baris kali kolom. Jadi 0 kali 6 di sini ya. Nah, yang ini 0 kali 6, lalu tambah 1 kali negatif 2. Lalu baris kedua pindah, baris kali kolom. Jadi negatif 1 kali 6 ya. Aduh, nih. Bentar nih. Ya. Negatif 1 ini kali 6 ya, yang ini negatif 1 kali 6, 0 kali negatif 2. Jadi ditambah ya, ditambah 0 kali negatif 2 gitu ya. Nah, jadi sebetulnya Anda tidak usahlah menulis seperti ini. Kalau ini barangkali kalian lupa ya, saya hanya mengingatkan saja. Langsung sajalah 0 kali 6 tambah 1 kali negatif 2 itu adalah negatif 2. Langsung saja Anda menulis begini, tidak apa-apa. Negatif 2 itu kan ya. Negatif 1 kali 6 negatif 6 tambah 0 kali negatif 2 adalah 0. Tulis di sininya negatif 6 gitu ya. Nah, jadi penulisannya operasinya seperti ini ya. Negatif 2, lalu ini adalah negatif 6 gitu ya. Nah, jadi bayangannya gimana? Jadi bayangannya adalah, jadi bayangan titik A atau bayangannya adalah, bayangannya itu A aksen yaitu negatif 2, negatif 6 ya. Nah, ini bayangannya ya. Nah, seperti itu. Dari rotasi ini ya, dengan pusatnya 0,0, jangan salah. Nah, kita lanjutkan dengan
soal nomor berikutnya ya. Kita teruskan. Nah, ini soal nomor 3 ya, seperti ini. Nah, ini soal nomor 3. Tentukan bayangan titik A negatif 5,2 jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 30 derajat dengan pusat P 2, negatif 1. Nah, di sini tertulis berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam, nah seperti biasa Anda sudah tahu ya bahwa tandanya itu positif ya. Jadi positif, nah 30 derajat. Nah, tandanya ini positif karena ke kiri ya, arahnya ke kiri. Kalau yang tadi nomor 2 arahnya ke kanan, dia tandanya negatif. Nah, kemudian di sini pusatnya adalah P 2, negatif 1. Nah, ini ada perbedaan. Nah, kita ingat saja persamaan matriknya ya. X aksen, Y aksen gitu ya. Nah, ini rumusnya ya. Sama dengan, lalu kita tuliskan matrik rotasinya, cos, lalu negatif sin gitu kan, lalu sin, lalu cos. Nah, di sini ini matrik rotasinya, kemudian sudutnya adalah 30 derajat, 30 derajat, ini 30 derajat. Nah, dari sini ya, ini 30 derajat positif ya, 30 derajat. Lalu ini juga 30 derajat. Nah, kemudian kita tuliskan titiknya. Kita tuliskan titiknya di sini. Itu titiknya adalah negatif 5, 2. Nah, kalau ini pusatnya adalah 0,0, maka sampai sini sudah selesai. Kalau pusatnya ini 0,0. Karena pusatnya di sini 2, negatif 1, kita kurangi pusat. Kurangi. Nah, gitu ya. Kurangi pusat. Pusatnya apa? 2, negatif 1. Kita tulis sini. 2, negatif 1. Nah, di sini kita tulis pusatnya di sini ya. Nah, ini. Kemudian ditambah lagi pusat. Yaitu 2, negatif 1. Nah, kita tambah pusatnya di sini. Jadi kita letakkan di sini ya. Nah, sini. Aduh, maaf ya, sempit nih. Nah, itu ya. Jadi, saya ingatkan lagi. Pertama, matrik rotasinya. Tuliskan cos, negatif sin, cos. Jangan salah. Ini adalah titik A yang akan dirotasi. Lalu dikurangi pusat. Ditambah pusat. Jadi, dikurangi pusat, ditambah pusat. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung lagi. Nah, cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3 atau akar 3 per 2. Sin 30 setengah, jadi negatif setengah. Nah, sin 30 ini adalah juga setengah ya. Ini adalah setengah akar 3 ya di sini. Nah, gitu. Lalu negatif 5 kurangi 2 adalah negatif 7. 2 kurangi negatif 1, ini jadi tambah. Jadi 3 ya di sini. Nah, baru ditambah pusat. Di sini pusat 2, negatif 1. Ya. Nah, begitu. Nah, kemudian kita hitung lagi. Nah, ini jangan dijumlahkan karena ini harus dikalikan dulu ya. Kita kalikan baris kali kolom. Yaitu jangan salah, baris kali kolom setengah akar 3 kali negatif 7
Berarti setengahnya kali negatif 7, yaitu negatif 7 per 2 akar 3. Ya, ini kali ini negatif 7. Lalu negatif setengah kali 3. Jangan salah, ini disatukan, dijumlahkan, tidak terpisah. 3 per 2. Ya, baris kali kolom. Jadi disatukan, dijumlahkan. Lalu baris kedua, baris kali kolom. Setengah kali negatif 7, negatif 7 per 2. Lalu ini jumlah kalikan setengah akar 3 kali 3. Itu adalah 3 per 2. 3 per 2 akar 3. Gitu ya. Nah, ini hasil kalinya. Ya, hasil kali ini. Nah, kemudian baru ditambah. Tambah 2 negatif 1. Nah, kalikan dengan ini. Ya. Jumlahkan dengan 2 negatif 1. Nah, berarti yang harus kita jumlahkan adalah yang ini, yang tidak dalam bentuk akar, 3 per 2 dengan 2. Jadi, kalau kita jumlahkan menjadi negatif 7 per 2 akar 3, dikurangi 3 per 2, ditambah 2. 2-nya kita tulis 4 per 2, supaya mudah dalam menghitung disamakan penyebutnya ya. Ini adalah 4 per 2. Kemudian yang baris berikutnya. Negatif 7 per 2, negatif 7 per 2. Nah, ini ditambahnya dengan, maaf ini sudah lewat ya. Sebentar nih, tidak kelihatan. Nah, ini adalah berapa tadi? Negatif 7 per 2 ya. Negatif 7 per 2. Lalu yang ini berapa tadi? 7 per 2 ya. Ini negatif 7 per 2. Ini ya. Baris ke kolom. Nah, kemudian yang bawah negatif 7 per 2. Nah, lalu ditambah 7 per 2 ditambah yang ini langsung negatif 1 pindah ke kiri, disimpan di sebelah sini, tidak dalam bentuk akar. Jadi ini adalah 2 per 2 ya, dikurangi 2 per 2, betul negatif 1 di atasnya, negatif 1 ya 2 negatif 1 ya. Jadi di sini ada ditambah negatif atau dikurangi ya, dikurangi 2 per 2 karena ini negatif 1 kan. Lalu ditambah 3 per 2 akar 3. 3 per 2 akar 3. Nah, ini kita hitung saja. Nah, kalau kita hitung, maka yang ini menjadi 1 per 2 kan ya. Jadi negatif 7 per 2 akar 3 kan. Negatif 7 per 2 akar 3, lalu ini jumlahkan negatif 3 tambah 4, 1. Jadi ditambah 1 per 2. Nah, kemudian yang bawahnya, ini negatif 7 ditambah negatif 2. Itu negatif 7, ini lihat dulu sebentar. Negatif 7 per 3. Ya, betul ya. Ini negatif 7 per 2. Ya, kita langsung saja hitung. Negatif 9 per 2. Jadi negatif 9 per 2. Lalu ini ditambah 3 per 2 akar 3. Gitu ya. Nah, jadi dalam bentuk akar ya. Bayangannya itu dalam bentuk akar. Ya. Kalau dengan menggunakan kalkulator ya tentu kita bisa menyelesaikannya dalam bentuk desimal ya, tidak bentuk akar seperti ini ya. Kita cari akar 3 berapa, tapi kita tidak perlu. Nah, jadi bayangan titik A itu adalah, jadi bayangan titik A, yaitu titik A itu berapa asalnya? Itu negatif 5,2 ya.
negatif 5,2, negatif 0,5, negatif 5,2 itu adalah, nah kita menulisnya dalam bentuk akar, yaitu A aksen. Yang ini kita tulis negatif 7/2 akar 3 ditambah 1/2, koma, yang ini sebagai ordinatnya negatif 9/2 ditambah 3/2 akar 3. Nah, ini koordinat bayangannya. Kalau ada salah menghitung, mohon maaf ya. Supaya tidak keliru, kita hitung lagi saja. Ini adalah setengah akar 3, ini negatif setengah, betul. Ini setengah, ini setengah akar 3, betul ya. Lalu titiknya negatif 52, betul. Lalu dikurangi oleh pusat, ini pusat 2, negatif 1, 2, negatif 1, pusat. Ini pusat 2, negatif 1. Kita jumlahkan, ini negatif 7, betul. Ini adalah 3, betul. 2 negatif 1. Lalu kita kalikan setengah akar 3 kali negatif 7, negatif 7. Nah, ini negatif 7/2 ya. 7/2. Lalu ini kalikan negatif 3/2. Lalu ini negatif 7/2, betul. Ini adalah 3/2 akar 3. Nah, jumlah dengan ini. Ya, kemudian kita cek lagi. Negatif 7/2 akar 3, negatif 3/2, tambah 4/2. Betul ya? Ini jadi setengah. Nah, ini negatif 7/2. Ini disatukan ke sini. Menjadi negatif 2/2. Tambah dengan ini. Ini adalah negatif 9/2. Ya, betul. Nah, jadilah bayangannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah soal yang terakhir ya. Tentukan bayangan sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X tambah 4 jika dirotasikan dengan sudut rotasi negatif 45 derajat dengan pusat O 0,0. Nah, kita harus ingat ya, setiap ada transformasi suatu kurva, itu kita selalu mengambil pemisalan ada titik A. Ya, jadi kita selalu begini, misalkan ada titik A, yaitu X, Y. Nah, ini pada kurva, selalu begitu. Nah, pada kurva. Nanti kita transformasikan oleh rotasi negatif 45 derajat dengan pusat 0,0. Berarti kita mengambil secara umum dulu ya. Itu kalau secara umum, maka kita akan menuliskan seperti ini. X aksen, Y aksen kan bayangannya ini. Nah, ini bayangannya. Lalu sama dengan matrik rotasi, jangan salah. Cos, negatif sin. Nah, ini selalu begini ya. Sin, lalu cos. Nah, gitu ya. Nah, lalu ini sudut rotasinya negatif 45, maka kita tulis sini negatif 45 derajat. 45 derajat. Ya. Lalu ini negatif 45 derajat. Nah, ini juga negatif 45 derajat. Ini juga negatif 45 derajat. Ya, itu ya. Nah, kalikan dengan X, Y. Nah, karena ini pusatnya 0,0, jadi sudah selesai di sini. Nah, gitu. Nah, ini adalah bentuk umum. Ini selalu begini ya. Kalau transformasi suatu kurva. Sudah yang lalu ya, pada translasi ada, pada refleksi ada. Nah, sekarang ini pada rotasi. Jadi kita cari dulu bentuknya seperti ini. Maka kita akan memperoleh bentuk matrik rotasinya. Cos negatif 45 itu apa? Sama dengan cos 45 derajat. Lalu sin negatif 45 sama dengan negatif sin 45. Sudah di atas ya. Maka jadi positif sin 45 derajat.
gitu ya. Ini sama dengan negatif sin 45 derajat. Negatif sin 45 derajat. Nah, ini cos 45 ya, rumusnya ingat ya, rumus di matematika peminatan ya. Ini, nah seperti ini. Nah, kemudian kalikan dengan X lalu Y. Nah, seperti itu. Nah, cos 45 berapa? Cos 45 adalah setengah akar 2. Lalu sin 45 adalah setengah akar 2. Lalu negatif sin 45, negatif setengah akar 2. Cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kemudian X, Y di sini. Nah, seperti biasa kita akan mensubstitusi X, Y ini dalam bentuk X aksen, Y aksen terhadap kurva. Selalu begitu kan? Selalu ada substitusi kalau di sini adalah transformasi suatu kurva seperti ini. Nah, jadi kita akan mencari bagaimana X, Y ini. Nah, kita ingat persamaan matrik dulu. Kalau ada persamaan matrik seperti ini, untuk mendapatkan X, Y, kita gunakan inverse. Jadi, X, Y ini diperoleh dari inverse. Dari inverse mana? Inverse matrik ini. Kalikannya berada di sebelah kiri. Kita tuliskan di sini setengah akar 2. Ya. Lalu di sini setengah akar 2. Negatif setengah akar 2. Ini setengah akar 2. Nah, kita cari inverse-nya. Inverse-nya kita cari ya. Kalikan dengan X aksen, Y aksen. Nah, kita kalikan X aksen, Y aksen. Ini dari kiri, karena posisi ini di kiri ya. Jadi kalikan dengan yang ini, X aksen, Y aksen dari kiri. Nah, ini sudah kita bahas dalam matrik. Nah, sekarang kita mencari inverse ini. Nah, masih ingat kan? Nah, cara mencari inverse-nya adalah 1 per determinan. Nah, masih ingat ya? 1 per determinan matrik A. Misalkan ini matrik A ya. Determinan matrik ini. Itu bagaimana? Kalikan diagonal utama, yaitu setengah kali setengah berapa? 1/4 kan? Kali. Nah, ini dikali akar 2 kali akar 2. Yaitu 2. Nah, ini dulu diagonal utama. Ini adalah diagonal utama. Yaitu setengah akar 2 kali setengah akar 2. Setengah kali setengah 1/4. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Lalu dikurangi diagonal samping. Setengah kali negatif setengah. Ini negatif ya. Negatif. Jadi negatif 1/4. Negatif 1/4. Lalu dikali dengan akar 2 kali akar 2 adalah 2. Nah, ini adalah determinan ya. Masih ingat ya. Nah, kemudian kalikan dengan apa? Adjoin. Nah, adjoin ini ditukar. Diagonal utamanya ditukar. Karena sama ya tinggal nulis saja. Setengah akar 2. Ini setengah akar 2. Nah, ini adjoinnya ya. Nah, sama ya. Ditukar ini. Kalau ini lawannya. Yang tadinya positif, ini jadi negatif. Negatif setengah akar 2. Ini negatif ya. Ini jadi positif. Ini jadi positif karena dicari lawannya untuk diagonal samping. Nah, ini diagonal sampingnya dicari lawannya. Kalau diagonal utamanya ditukar. Lalu kalikan dengan ini X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen gitu ya. Nah, kita hitung lagi. Nah, ternyata ini adalah setengah, ini negatif. Setengah kan? Jadi setengah dikurangi negatif. Jadi ini positif. Jadi setengah ditambah setengah. Nah, ini kan negatif ya. Jadi ini 1. Nah, jadi 1/1 adalah 1. Jadi ini 1. 1 kali, nah yang ini ya. Kalau kita tulis ulang, 1 kali setengah akar 2. Negatif setengah akar 2. Ini setengah akar 2.
ini setengah akar 2 ya, kali X aksen, Y aksen. Y aksen. Nah, kita peroleh ini. Nah, baru kita kalikan. Nah, kita kalikan baris kali kolom. Jadi setengah akar 2 kali X aksen. Jadi diperolehlah setengah akar 2 X aksen. Nah, penulisan variabel itu ditulis sebelum bentuk akar. Nulisnya begini biasanya. Jadi setengah X aksen baru akar, bentuk akar di belakang. Penulisan kalau disatukan dengan bentuk akar. Kemudian yang ini dengan Y aksen, ya kan? Baris kali kolom. Jadi setengah akar 2 kali Y aksen. Berarti dikurangi setengah Y aksen akar 2. Nah, yang ini ya, ditulisnya begitu ya. Nah, ini disatukan baris kali kolom, jadi di sini disatukan. Lalu baris kedua, setengah akar 2 kali X aksen. Jadi setengah kita nulis X aksen akar 2, nulisnya begitu. Lalu setengah akar 2 dengan Y aksen, berarti ini tambah setengah Y aksen akar 2. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, untuk ini X dan ini Y. Itu diambil dari sini kan, X, Y ya, X, Y. Maka diperolehlah X-nya itu sama dengan setengah X aksen akar 2 dikurangi setengah Y aksen akar 2 yang ini. Lalu Y-nya adalah setengah X aksen akar 2 ini tambah ya, tambah setengah Y aksen akar 2. Nah, dari sini ini kita substitusikan ya. Ini substitusi ya. Ini substitusi. Nah, kemana? Kepersamaan kurva ini. Selalu begitu ya. Nah, ini kurvanya Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, kita tuliskan di sini Y sama dengan 2X substitusi ini pada Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, jadi Y-nya masuk di sini. Ini Y kan? Nah, ini masukkan ke sini. Masukkan. Itu apa? Setengah X aksen akar 2 ya, lalu ditambah setengah Y aksen akar 2 sama dengan, nah ini 2X ininya ya, X. X dari atas ini, X nih. X-nya adalah setengah X aksen akar 2, nah lalu dikurangi setengah Y aksen akar 2. Nah, itu kan ya. Nah, diambil dari sini ya. Ini untuk X-nya. Ini X kan, 2X gitu kan. Baru ditambah 4, ditambah 4. Ini kan ditambah 4. Nah, kita selesaikan lagi, maka ini adalah setengah X aksen akar 2 ditambah setengah Y aksen akar 2 sama dengan, nah ini kalikan 2 kali setengah 1 ya. Jadilah X aksen akar 2. Jadi variabel itu jangan di akhir bentuk akar, di awal ya nulisnya. Lalu 2 kali negatif setengah itu adalah 1 ya. Jadi Y aksen akar 2. Nah, baru ditambah 4. Nah, kita susun. Nah, ini kita pindahkan ke kiri. Jadi setengah X aksen akar 2. Nah, ini pindahkan jadi dikurangi X aksen akar 2. Nah, lalu yang ini dengan ini kita satukan ditambah setengah Y aksen akar 2. Ini tambah, jadi tambah, pindah ruas ke kiri.
Jadi Y aksen akar 2. Ini pindah ruas ke kiri. Lalu ini juga pindahkan saja ke kiri. Nanti kita akan nulis dalam bentuk implisit, ya, berada di ruas kiri semuanya. Nah, jadi seperti ini kita susun. Nah, ini sekarang setengah X aksen akar 2 dikurangi X aksen akar 2. Ini bentuk akarnya sama. Jadi kita bisa menulis begini. Setengah akar 2 dikurangi akar 2. Nah, ya, karena bentuk akarnya sama, ini bisa disederhanakan. Lalu kali X aksen ditambah, nah ini juga bentuk akarnya sama. Jadi kita nulis setengah akar 2 ditambah akar 2 kali Y aksen dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini bentuk akarnya sama, maka kita nulis setengah dikurangi 1. Berarti ini setengah akar 2 kurangi 1 akar 2. Yaitu negatif setengah. Jadi negatif setengah akar 2 kali aksen, kan gitu ya asalnya ya. Nah, ini adalah setengah kurang 1. Itu adalah negatif setengah. Di sini ada makhluk gaib nih. 1 kali akar 2. Nggak kelihatan ya. Setengah kurang 1. Kemudian yang ini ditambah. Yang ini kan setengah tambah 1. Nah, berarti 3/2. 3/2 akar 2 kali Y aksen kurangi 4 sama dengan 0. Nah, ini penulisannya tidak begini, tapi nulisnya adalah negatif setengah X aksen akar 2 ditambah 3/2 Y aksen akar 2 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi kita tulis begitu. Nah, jadi diperolehlah bayangan kurva tadi. Jadi bayangan garis kurvanya bentuk garis ya. Bayangan garis Y sama dengan 2X ditambah 4 tambah 4 adalah, nah, di sini aksennya hilangkan karena sudah dalam bentuk kurva dalam koordinat kartesius X dan Y, karena tidak ada sumbu X aksen dan sumbu Y aksennya ya. Jadi kita kembalikan ke semula, jadi negatif setengah X saja, X akar 2 ditambah 3/2 Y akar 2 dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah persamaannya dalam bentuk implisit. Nah, sebetulnya ini juga bisa itu dalam bentuk implisit ya. Jadi Y-nya kalau pindah ke kanan, maka 2X dikurangi Y ditambah 4 sama dengan 0. Kalau Y-nya pindah ke kanan ya. Nah, inilah bayangan garis Y sama dengan 2X tambah 4 jika dirotasikan dengan pusatnya adalah 0,0 dan sudut rotasinya negatif 45 derajat. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.